suruh saya, Pak. Kamu suruh siapa? Suruh dan marah lagi sama saya. Nazibullah atau Najib kembali menceritakan penganiayaan yang ia alami kepada tim realitas. Saya bingung. Dia suruh saya. Kok kamu suruh siapa? Bilang gitu terus. Langsung saya bilang suruh saya. Dia marah. Sambil lepal gini tangannya. Ini nih, sini nih. Najib mengaku mengalami penganiayaan oleh Sahari yang aktif di kelompok pengawas masyarakat atau biasa dikenal sebagai Pok Maswas. Penganiayaan dipicu oleh tuduhan Najib telah mengambil pasir dari kawasan mangrove dan digunakan untuk menimbun tanah di sekitar rumahnya. Dia suruh saya bilang suruh saya, pasir-pasir saya, garapan-garapan saya, dia nggak nerima Pak, langsung puk gitu, langsung ini puk gitu, ini pasarinya. Najib kembali memperagakan apa yang ia alami di kejadian yang terjadi pada bulan September 2018 ini. Ketakutan, pada lari, ini nggak ada yang anaknya, nggak ada di sini. Pada nangis di sini, Pak, anak kecil, Pak. Pada, aduh, ma, bapak, ibu, di sini pada sawan, Pak. Pada gini-gini semua, Pak. Pada telanjang kayak gini, keluar. Ada yang nggak bisa keluar sini, kejang-kejang ini. Anak kecil tuh, saking takut-takutnya. Banyak anak sini, situ jauh banyak. Itu saya bingung, mau nulunginnya gimana? Orang cewek. Terus saya ngindar lagi, dia pukul lagi, saya ngindar lagi, dia pukul lagi, pokok lagi. Ya saya marah, Pak. Ya enggak, jorogin aja gini pas harinya ke sini, saya jorogin. Pas jorogin, pas istri saya kan takut saya digebugin, Pak. Lari ke sini. Nih pas hari sini, umpama maaf ya. Nih istri saya bilang, udah jangan digebugin, jangan kan takut, Pak ya. Nama istri digebugin di suami, ya enggak. Takut gini. Lalu pas harinya, ini HP-nya. Pas dikin ambil gitu. Lalu HP-nya udah foto-foto. Maunya pas hari, kalau Pak Najib mukul dipoto gitu. Istri saya jangan takut, ya enggak. Ambil HP-nya, udah diambil gini, udah diambil, mau dilemparin mistranya tuh, kasihan Pak Sodikin karena HP-nya bagus, takut ganti rugi, dikasihin lagi, gitu, udah dikasihin lagi, nah, lalu Pak Sodikinnya marah, langsung megangin saya gini nih, tuh Pak, gini ke HP tuh, taruh sini gini, digebukin sini, apa ya, kayaknya ngebut takut kena muka lagi. Kayak gini, puk. Langsung saya terjatuh di sini, buk ini. Aduh, saya tuh mau diinjak, saya lindur lagi, injak gini lagi. Orang-orang dateng, Pak. Itu ya. Itu infonya dari Pak Syari. Memang pasir ini kan pasir pemerintah gitu. Apakah? Iya, ini gini Pak, gini ya. Biar clear. Ini kan tanah garapan semua. Ini juga tanah garapan semua, Pak. Tanah garapan. Semuanya tanah garapan semua, nggak ada namsur, nggak ada garapan semua. Dibikin masyarakat rumah semua. Itu kan tuh tebangin semua kan ya? Iya. Itu kan tebangin, saya makan enggak. Ini tadinya emang lataran kayak gini. Tim realitas kemudian menemui Sahari, orang yang dituduh menganiaya Najib. Pria ini menjabat sebagai sekretaris Pok Maswas, yang merupakan kelompok binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas kelompok ini adalah mengawasi dan mengelola tanaman mangrove di wilayah Pasir Putih, Karawang, yang juga tempat Najib tinggal. Jadi sudah diketahui semua bahwa di sini itu tidak ada namanya persekusi. Ya, Najib itu menyerang saya, nah saya tangkis kan. Saya tangkis terus, nah saya keluarin HP. Maksud saya suruh teman saya merekam kamera ketika saya sedang diserang gitu. Nah, saya kasihkan HP itu ke anggota saya. Nah, setelah dipegang anggota saya, istrinya dari halaman rumah rebut, narik HP. Jadi anak buah saya berebut sama istri Najib rebutan HP. Setelah itu sudah rebutan HP selesai, nah anggota saya pulang. Nah, saya masih diinin sama Najib terus gitu. Seperti orang kalap itu kan. Jadi sebelumnya Bapak sudah menghimbau ya, menegur ya Bapak? Nah, sebenarnya kan gini, saya kedatang situ sebenarnya kan mau menasehati. Artinya Najib ini sudah sering kali sudah bikin pernyataan bahwa dia itu tidak mau lagi apa kan gitu. Nah, dibikin pernyataan oleh Dinas Perikanan, oleh Polsus gitu. 1, 2 kali, 3 kali. Gitu. Tapi tetap artinya kan saya itu menasihati, itu loh ada laporan terus dari masyarakat bahwa jangan mengambilin pasir terus, takutnya air lautnya masuk ke sawah itu. Tadinya mau nasihatin itu,
Berhubung saya diserang dulu, ya mau saya bisa ngomong kan gitu. Nazibullah ternyata bukanlah seorang nelayan seperti yang diungkapkan oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat debat perdana Capres dan Cawapres. Sehari-hari, Najib mengais rezeki dengan menyewakan PlayStation di rumahnya. Ia juga mengajar mengaji bagi anak-anak sekitar. Karena itu, jangan heran kalau di rumah Najib ini tidak ada sama sekali aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan nelayan pada umumnya. Najib memang tinggal di desa yang 80% penduduknya berprofesi sebagai nelayan, dan Najib rupanya tidak termasuk ke yang 80% ini. Itu sudah dimunculkan oleh Pak Sandi bahwa beliau telah terjadi persekusi terhadap nelayan. Nah, setelah saya teliti dan data-data yang ada di desa kami, secara administrasi yang tertera di KK dan KTP Pak Najib, beliau profesinya, pekerjaannya bukan sebagai nelayan. Pak Najib nelayan bukan? Bukan petani mangrove. Petani mangrove ya? Iya, saya udah hektaran, udah hektaran itu. Oh, 7 tahun bayangin nanam mangrove, nggak banyaknya gimana. Lokasi sana panjang sekali. Ya kayak gini semua pokoknya. Kalau seharian Pak Najib apa? Itu rental PS aja. Oh, rental PS. Rental PS sama anak-anak mandi gitu pakai air sani yuk. Itu aja seharinya. Berapa aja hasil, 30.000 kek. Ya dicukup-cukupin aja. Najib mengaku hanya ingin mengungkapkan kondisi di daerahnya kepada Sandiaga Uno ketika calon wakil presiden nomor urut 02 ini berkunjung ke Karawang pada awal bulan Januari 2019. Kemarin kok Maaf Pak ya, saya emang nggak ikut-ikutan politik, nggak ikut-ikutan. Ini masalah pribadi saya sama Bang Sari, ya enggak? Saya nggak ikut-ikutan enggak, maaf aja. Jadi memang pada saat itu memang Bapak pas ada Pak Sandi langsung Pak menyuarakan itu. Ya namanya juga orang-orang pas ini kan gimana namanya juga apa ya, kejadian kayak gini saya takut kemana-mana. Pas ada orang besar kesini, kan saya cuma mengungkapkan perasaan saya. Walau Najib mengaku tidak ikut-ikutan berpolitik, tapi spanduk di dinding rumahnya ini mengungkapkan fakta lain. Belum lagi kaos yang sempat ia kenakan saat bertemu dengan tim Realitas. Ujung pasir putih, nggak ada buat pemerintah sama sekali. Punya warga semua. Sandiaga Uno dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menyebar berita bohong alias hoax terkait kasus Najib. Dan rupanya pria yang disebut Cawapres nomor urut 02 itu sebagai nelayan, padahal bukan. Punya kasus hukum lain di Karawang. Kasus apakah itu? Realitas segera kembali. Calon wakil presiden nomor urut 02 ini dituduh telah menyebar berita bohong alias hoax. Saya pikir untuk mencari kebenaran sesungguhnya, maka polisi harus bertindak dengan saya melaporkan saudara Sandiaga Uno agar benar kita mencari tahu kebenarannya seperti apa yang telah terjadi kepada saudara Najib. Polres Karawang tidak mendiamkan laporan terkait hoaks yang diduga dilakukan Sandiaga Uno. Beberapa saksi sudah dipanggil. Salah satunya adalah Cucun Cunaya. Apa sih keresahannya gitu? Itu pertanyaan terakhir sih, keresahannya setelah terjadinya, maksudnya setelah debat gitu kan. Ya mungkin ketika saya di Cilamaya ataupun ketika saya di luar ataupun saya di Karawang, banyak maksudnya banyak kesimpang siuran berita setelah adanya debat Cawapres putaran pertama gitu kan. Yang emang sebenarnya sih sebelum itu saya juga dan teman-teman saya semua, berita ini hanya berita perkelahian biasa, cuman ketika adanya persekusi dan itu masyarakat menjadi resah. Bupati Karawang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karawang juga segera memberi keterangan sehari setelah debat Capres dan Cawapres tanggal 17 Januari 2019. Sang Bupati membantah kalau tidak ada bantuan kepada nelayan dan masyarakat pesisir seperti yang disampaikan Najib. Dikatakan banyak ada bantuan, ada. Persoalan merata atau tidak, ya tentunya juga secara bertahap bisa kami lakukan
bantuan tersebut. Namun pernyataan saudara NJ itu, menurut saya, NJ itu adalah bukan seorang nelayan, bukan menjadi bagian dari salah satu kelompok nelayan. Sehingga ketika berbicara terkait masalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saya rasa ini harus dikelirkan bantuan seperti apa yang saudara NJ maksud tersebut. Wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad, juga membantah tuduhan persekusi yang dialami Najib. Yang ada hanyalah kasus pidana yang kemudian dikemas menjadi bahan politik. Mungkin cerita Najib itu masih relatif dalam konteks demokrasi yang setengah wajar. Artinya itu sah-sah saja dilakukan untuk kepentingan pencitraan seseorang. Yang padahal sungguhnya Najib ini kasusnya ini adalah bukan persekusi, tetapi ini murni pidana. Murni pidana yang merugikan masyarakat nelayan di desa Pasir Putih. Saya kenal baik kepala desanya, Pak Lurah Gopur, saya kenal baik. Saya kenal baik dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, bahwa di cerita ini itu tidak ada urusan persekusi yang dilakukan oleh oknum aparat. Ini murni adalah cerita pidana yang dilakukan oleh saudara Najib. Kemudian ini dikemas, didesain menjadi sebuah isu pada saat debat Pilpres. Sahari yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat pengawas hutan mangrove di kawasan Pasir Putih, Karawang, ikut terseret dalam perkara Najib. Sahari sudah dilaporkan Najib ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Ya namanya orang menyerang itu ya kadang-kadang ya beberapa kali. Karena memang permasalahannya juga, kita juga nggak ngitungin berapa kali sih fokusnya kan orang diserang, ya kita yang penting menahan aja kan gitu. Bertahan aja kan gitu. Iya, jadi kalau misalnya berbahasa persekusi itu tidak ada. Sedangkan Najib juga dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menggali pasir tanpa izin dan menebang pohon mangrove. Yang itu penggalian pasir, penggalian pasir gitu kan. Saya laporkan dua. Yang pertama, upaya dengan adanya kejadian seperti ini itu ada upaya ketidaktaatan, ketidakpatuhan gitu kan, ketidakpatuhan karena selama ini saya selaku pemerintah gitu kan mengatasnamakan pemerintah yang punya kewenangan pengelolaan. Banyak nyamuk, banyak ular, banyak kepiting masuk rumah. Kalau digini ini. Pasirnya buat memperkuat pohon ini. Jadi supaya pohon ini nggak cepat roboh. Itu juga supaya air laut nggak bisa masuk ke sini kan tertahan sama pasir. Ya. Saya nggak pernah ngejual sekali, nggak pernah. Selama 7 tahun, ya 7 tahun. Kalau ini 4 tahun, itu nggak pernah saya ngejual pasir, nggak pernah. Buah dari perkara yang menyeret namanya, sosok Najib akhirnya menyelinap dan menjadi perbincangan nasional. Sadar atau tidak sadar, pria ini terseret dalam urusan politik. Urusan politik di antara perkara hukum yang membelitnya. Mangrove, bukan untuk mangrove saya. Nggak pernah dijual, nggak pernah. Najib bisa jadi adalah contoh rakyat biasa yang tiba-tiba saja menjadi terkenal ketika dibawa-bawa dalam urusan perpolitikan. Terlebih lagi dalam perkara pilih memilih presiden dan wakil presiden. Ketika ia dituduh mengalami persekusi dan dikriminalisasi, maka tugas penegak hukum untuk mengusut dan menuntaskan kasusnya, walau Najib hanyalah rakyat biasa. Namun, ketika tuduhan itu ternyata dusta belaka, lantas bagaimana nasib orang yang pertama kali mengumbar kabar itu? Mampukah hukum menjangkaunya? Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.